Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Fiesta. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami beranggotakan Joshua Alvin Shalom Wijaya dengan NPM 1703233301. Kemudian ada Yonatan Ivan Gunawan dengan NPM 2103260056. Kemudian ada Raden Indra Oktaprima dengan NPM 2103261123. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Samuel Ananda Gemilang, dengan NPM 2103266440. Next. Oke, yang pertama ada profil perusahaan Enron. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir 2001, Enron memperkerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, uber kertas dan kertas, serta komunikasi. Next, sejarah Enron. Pada tahun 1930, Enron Corporation didirikan pada 1930 sebagai Northern Natural Gas Company yang adalah sebuah konsorsium dari Northern American Power and Light Company, Lone Star Gas Company, dan United Lights and Railways Corporation. Kepemilikan konsorsium ini dibubarkan secara bertahap antara tahun 1941 hingga 1947 melalui penawaran saham kepada publik. Pada tahun 1979, Northern Natural Gas mengorganisir dirinya sebagai sebuah holding company yang bernama Internord, yang menggantikan Northern Natural Gas di pasar saham New York. Lalu, pada tahun 1985, perusahaan Internord dan Houston Natural Gas merger sehingga berdirilah Enron oleh pebisnis Kenneth Lay. Next. Prestasi Enron. Pada tahun 1990-an, Kenneth Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Kesuksesan ini menempatkan Enron sebagai produsen gas alam terbesar di Amerika Utara sejak 1992 dengan memiliki kontrak senilai 122 juta dolar Amerika Serikat. Dalam perkembangan usahanya, Enron melakukan strategi diversifikasi dengan merambah bisnis pembangkit tenaga listrik, pabrik pulp dan kertas, pengolahan air bersih, dan layanan broadband di seluruh dunia. Termasuk juga mendirikan pembangkit tenaga listrik di negara lain seperti di Filipina, Indonesia, dan India. Lalu dengan segudang prestasi ini, Enron dinyatakan sebagai one of the most admired in innovative companies in the world oleh majalah Fortune. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya ada skandal Enron tahun 2001. Skandal Enron adalah salah satu skandal akuntansi terbesar di dunia. Skandal ini juga menyebabkan bangkrutnya perusahaan Enron. Berikutnya. Ya, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah pemegang saham Enron mengajukan gugatan sebesar 40 miliar dolar kepada direksi Enron setelah harga saham perusahaan yang tiba-tiba anjlok dari 90,75 dolar per lembar menjadi $1 per lembar pada akhir November 2001. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) memulai penyelidikan. Berikutnya, sementara itu perusahaan saingannya Hudson Dinegi menawarkan untuk membeli perusahaan Enron dengan harga yang sangat rendah. Kesepakatan itu gagal dan pada 2 Desember 2001 Enron mengajukan Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code. Aset Enron senilai 63,4 miliar dolar menjadikannya kebangkrutan perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat hingga kebangkrutan WorldCom pada tahun berikutnya. Kronologi kasus Enron. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corp.
senilai 2 miliar dolar. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan tersebut menjadi Enron Capital and Trade Resources yang menjadi perusahaan Amerika terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan meningkat drastis dari 2 miliar dolar menjadi 7 miliar dolar dengan karyawan yang juga tumbuh dari 2.000 orang menjadi yang tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Pada tahun 1999, Enron membentuk pula Enron Online atau EOL. Pada bulan Oktober 1999, EOL merupakan unit perusahaan Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik melalui website. Pada Januari tahun 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi, high speed broadband dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth, yaitu melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini, walaupun keuntungannya belum nampak. Namun, harga Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 dolar. Bahkan meningkat menjadi 90,56 dolar. Pada tahun 2001, Enron menjadi sorotan masyarakat luas pada akhir 2001 ketika terungkapkan bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif. Operasinya di Enron melaporkan kebangkrutannya pada 30 November 2001 dan 2 hari kemudian pada 2 Desember di Amerika Serikat, Enron mengajukan permohonan perlindungan. Saat itu, kasus ini merupakan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang saya akan melanjutkan pelanggaran yang dilakukan Enron. Jadi, dari skandal Enron ini, beberapa pelanggaran yang dilakukan Enron itu adalah yang pertama, Enron melakukan kecurangan dan memiliki banyak hutang yang disembunyikan. Lalu yang kedua, Enron melakukan manipulasi untuk mempercantik laporan keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, Enron menggelembungkan nilai pendapatan Mariner Energy atau anak perusahaannya Enron dari 185 juta US dollar menjadi 366 juta US dollar. Dari penggelembungan ini tercatat bahwa 181 juta US dollar merupakan pendapatan fiktif. Lalu yang keempat, Enron meminjam dana dalam jumlah yang besar untuk dana operasional yang tidak dicatat sebagai utang. Sebagian pinjaman ini sengaja disalah klasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka. Dana pinjaman lainnya diberi judul arus kas dari kegiatan perdagangan. Lalu yang terakhir, Enron menyalahgunakan Special Purpose Entities atau SPE diantaranya untuk menyembunyikan kerugian besar di anak perusahaan yang dimiliki Enron dengan menciptakan agreement tertentu untuk menutup kerugian anak-anak perusahaannya. Selanjutnya, dampak akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari dampak kasus Enron. Yang pertama, dampak terhadap Arthur Andersen. Kebangkrutan Enron menyeret angkutan publik Arthur Andersen karena memanipulasi labanya. Padahal Arthur Andersen berdiri sejak tahun 1913 dengan mencetak laba pada tahun 2008 sebesar 8,4 miliar dolar Amerika. Akhirnya, pada tahun 2001, Arthur Andersen harus membayar utang 32 miliar dolar US sehingga perusahaan tidak bisa diselamatkan. Melalui putusan yang dipimpin oleh Hakim Melinda Harmon, Arthur Andersen mendapat hukuman percobaan 5 tahun dengan denda
senilai $500.000 dan dicabut kewenangannya untuk mengaudit perusahaan publik di AS atas dasar US Securities and Exchange Commission Rules atau SEC Rules. Akibat dari perbuatan yang telah menghilangkan dan menghancurkan dokumen-dokumen penting Enron, pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin prakteknya sebagai kantor angkutan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron, dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya yang dilakukan dengan menonaktifkan 7.000 pegawainya, menjual praktiknya di Amerika Serikat, kehilangan ratusan kliennya, dan merumahkan ribuan pegawai di seluruh dunia. Next. Selanjutnya yang kedua, dampak terhadap publik. Merosotnya kepercayaan publik terhadap kejujuran, transparansi, baik dari direksi perusahaan audit dan bahkan kredibilitas pasar modal sendiri. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati dalam membidik peluang investasi. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal diharuskan memenuhi persyaratan pembeberan atau disclosure yang luar biasa ketat. Next. Selanjutnya yang ketiga, dampak terhadap profesi akuntansi. Akibat dari kasus Enron dan Arthur Andersen, pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act atau SOX untuk melindungi para investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Sarbanes-Oxley adalah nama lain dari Undang-Undang Reformasi Perlindungan Investor atau The Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 yang ditandatangani oleh George Bush bulan Juli tahun 2002. Lalu selain itu dibentuk pula PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Selanjutnya, next. Yang keempat, dampak terhadap investor dan karyawan. Para pemegang saham atau investor Enron melakukan gugatan class action terhadap para biggest player di Wall Street Enron dengan tujuan melakukan penipuan atau fraud. Gugatan itu perlu dilakukan untuk melindungi kepentingan publik. Kolapsnya Enron juga mengguncang neraca keuangan para kreditornya yang telah menguncurkan miliaran dolar. Atau JP Morgan Chase dan Citigroup adalah dua kreditor terbesarnya. Lalu untuk dampak terhadap karyawannya adalah ribuan pegawai Enron yang kehilangan pekerjaannya mereka, sekaligus tabungan pensiun mereka yang hilang. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik dari kasus Enron kali ini. Jadi dari kasus Enron kali ini, pelajaran yang dapat dipetik adalah sebagai manajemen dari suatu perusahaan, jangan pernah mencoba untuk memalsukan atau memanipulasi laporan keuangan, karena manipulasi dan pemalsuan itu sudah sangat menanjang dari kode etik akuntansi dan seorang akuntan. Pengendalian internal perusahaan juga harus selalu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya kasus-kasus kecurangan seperti ini. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.